Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burdan Ali Junjunan, Widya Iswara Madya, Puslatbang PKASN, Lembaga Administrasi Negara. Izinkan pada kesempatan ini akan menjelaskan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Dengan materi yang akan diampu adalah manajemen risiko. Strategi pembelajaran yang akan digunakan pada kesempatan ini ada dua, yaitu strategi exposition dan discovery. Dua strategi ini akan digunakan secara bersama-sama dengan waktu yang berbeda. Pertama, exposition. Yang dimaksud, pelajaran disajikan dalam bentuk jadi. Peserta dituntut menguasai bahan, dilakukan tanya jawab dan diskusi. Widya Iswara di sini bertindak sebagai penyampai informasi. Ini juga disebut pembelajaran langsung. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran discovery. Yang dimaksud, pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta melalui berbagai aktivitas. Akan diberikan beberapa film, video, dan game. Kemudian peserta dituntut untuk menyimak, kemudian mengambil simpulan dari beberapa tayangan tadi. Di sini peserta dituntut aktif. Widya Iswara bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Ini disebut pembelajaran tidak langsung. Kemudian terakhir, peserta diberikan penugasan. Adapun pembagian alokasi waktunya, 9JP dimulai dengan pendahuluan kurang lebih 10 menit, kemudian penyajian inti agar mereka memahami pengertian SPI dan SPIP, kemudian agar peserta memahami unsur dan subunsur SPI, kemudian selanjutnya agar peserta memahami peran SPI. Selanjutnya dilakukan penugasan kelompok dalam bentuk ekspos. Dan yang terakhir penutup berupa kesimpulan, saran, masukan dari learning product kelompok. Sebagaimana tadi disampaikan, pendahuluan kurang lebih 5-10 menit. Di sini akan diberikan mengenai perkenalan, kemudian keterkaitan agenda, dan perkembangan manajemen dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian SPI dan SPIP. Lanjut, akan dijelaskan mengenai pengendalian sebagai bagian dari proses manajemen, di mana manajemen ini terdiri dari organizing, actuating, controlling, dan planning. Skupnya adalah pengawasan dan pengendalian internal organisasi dengan tujuan satu, memastikan visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai. Kedua, memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ketiga, mencegah terjadinya fraud. Selanjutnya akan dijelaskan unsur dan subunsur dari SPI, di mana unsurnya itu terdiri dari lingkungan pengendalian, terdiri dari 8 item. Kemudian yang kedua, penilaian risiko, terdiri dari 2 item. Dan ketiga, kegiatan pengendalian, terdiri dari 11 item. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi, terdiri dari 2 item. Kelima, pemantauan pengendalian, terdiri dari 2 item. Selanjutnya, akan dijelaskan juga peran SPI, di mana peran SPI itu ada 3, 1 mendorong pencapaian visi dan misi, 2 mencegah fraud, dan 3 dalam bentuk SPIP untuk mencegah fraud. Untuk itu diperlukan komitmen menerapkan SPI secara konsisten. Selanjutnya, diberikan kesempatan yang bersangkutan untuk berdiskusi dengan kelompok, dan akhirnya ekspos. Dan penutup, kita adakan kesimpulan, saran, masukan dari learning product kelompok. Demikian
strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.